Oke, selamat bertemu kembali teman-teman di Tech Connect People Story. Ini sudah episode yang kesekian di tahun ini dan juga sebenarnya kita sudah jalan dari tahun lalu. Hari ini kita ketemu dan kedatangan dua bintang tamu, narasumber lah. Nanti kalau bintang tamu mereka makin grogi. Bapak-bapak yang sudah banyak malang melintang di bidang keuangan dan juga asset management. Hari ini ada Pak Alex, benar ya, dengan Pak Genta. Oke, selamat datang. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu. Nih kebetulan kali ini kita settingnya agak beda. Biasanya settingnya di ruangan nih agak sedikit ruangan terbuka biar suasana baru. Narasumbernya juga baru, bervariasi. Nah, jadi sebenarnya kita kan di People Story ini memang kita mau bercerita, pengen dengar cerita kisah dari rekan-rekan kerja kita. Nah, makanya kita undang Pak Alex sama Pak Genta. Jadi santai aja. Sebenarnya kita lebih mau tahu dulu mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Pak Alex itu sekarang tugas tanggung jawabnya seperti apa, kemudian nanti Pak Genta gimana. Jadi biar teman-teman kebayang bahwa, oh Pak Alex tuh posisinya seperti apa, Pak Genta seperti apa. Monggo Pak. Kita sambil santai aja ya. Ya, jadi saya saat ini di Asset Management Company, mungkin saya posisi sekarang sebagai CEO ya, President Director. Jadi ya tugas saya memang ya dari sisi asset management sendiri kita melakukan dana kelolaan ya, mengelola dana masyarakat, kita kasih alternatif investasi dalam bentuk reksadana dan macam-macam. Jadi mungkin more or less itu aja sih untuk dari sisi asset management. Sudah berapa tahun Pak Alex di asset management kalau boleh tahu? Ini agak unik ya, karena dulu itu kita starting asset management itu pada saat masih divisi di Sinarmas Sekuritas dulu. Mungkin kita starting asset management dari tahun 2001. Oh, 2001 ya? Baru berkembang, SAS kita akhirnya cukup signifikan, akhirnya kita bikin PT sendiri karena diminta jadi asset management. Jadi kalau dari produknya sendiri, kita di industri ini memang dari start 2001 ya, sampai sekarang. Udah 23 tahun ya Pak? Nggak berasa ya? Ya. Udah mau pesta perak bentar lagi. Udah merasa tua sekarang. Enggak lah. Usia bertambah, makin matang, tapi jiwa tetap muda Pak. Kayak gitu. Kalau Pak Genta sendiri gimana? Kalau saya bantu-bantu Pak Alex saja. Saya di asset management ini, saya sebagai CIO ya. Memang yang bertugas lebih fokus pada pengelolaan investasinya. Nah, seperti yang Pak Alex bilang, kita ini kan memang mengelola dana masyarakat, itu tanggung jawabnya juga cukup besar ya dalam hal ini ya. Untuk dalam pengelolaan, kita juga bekerja dengan tim, kita juga bekerja dengan komite. Intinya kita sebisa mungkin memberikan hasil yang optimal untuk investasi dari masyarakat dengan risk yang terukur. Ini tadi saya dengar udah dari tahun 2001. Ini kan udah 23 tahun nih, Bapak-bapak. Nah, tadi kan kalau biasanya kan masyarakat Indonesia sejauh ini kan biasanya kalau dulu ya pasti ingatnya dari nyimpen uang di celengan, kalau nggak di bawah tempat tidur, atau nggak pakai kalau yang lebih konvensional lagi bambu dibolongin, disimpan di bambu. Nah, ketika mulai masuk ke market Indonesia nih, dengan ya pasti kan ada perubahan nih Pak selama 20 tahun nih. Nah, gimana nih caranya memastikan masyarakat tuh tertarik atau punya trust yang sama seperti kayak katakanlah perbankan gitu Pak. Karena kan ini sesuatu yang baru dan buat saya juga pasti 20 tahun kan pasti ada naik turunnya nih Pak. Mungkin bisa dikasih gambaran tantangannya seperti apa sih, perjuangannya kayak gimana gitu. Oke, mungkin Genta apa saya dulu? Monggo silakan. Enggak, jadi gini ya, kita kan memang berkecimpung di dunia finansial. Jadi ya kita juga udah tahu dunianya finansial itu cukup dinamik, selalu berkembang, dan kita sebagai pemain di sektor ini, kita pun juga harus terus adapt. Jadi kita harus ikut pergerakan market, kita harus terus update, kita tahu di market sekarang ada apa yang menarik. Dan betul sekali untuk secara finansial kita harus selalu, kita ingat ya, kita dari awal tuh selalu ada starting with edukasi finansial. Ini pelan-pelan kita kasih ke market gitu.
hidup itu nggak cuma bisa konsumtif dari awal, even dari kita maunya dari generasi muda lah. Kita harus starting with investment. Jadi itu aja gerakan itu yang kita harus sampai sekarang kita lakukan, fokusnya ke sana. Begitu dari masyarakat juga udah mulai melakukan investasi, dari sana baru bisa mulai lebih clear tuh dia appetite-nya kemana, bisa terima resikonya apa, apakah umur masih muda, udah berumur, udah mau pensiun, dari sana baru bisa itu tuh memetakan tahu apakah main ke saham yang resiko lebih tinggi atau mau deposito dari sana. Tapi kita tetap harus kasih sih edukasi mengenai finansial dan tugas kita sebagai asset management memang menciptakan itu ya media untuk mengelola dana dan memberikan alternatif investasi buat masyarakat itu sih. Dan itu harus terus nggak statis ya. Tiap tahun berkembang, ntar ada pergerakan suku bunga, ada ini ya, itu very dynamic sih. Dan kita memang fokusnya ke sana. Thank you Pak Alex. Ada tambahan lagi? Saya juga kan, saya selain bekerja di sini, saya juga menjadi seperti dosen ya, dosen di beberapa seperti kampus atau mungkin training di tempat-tempat swasta. Nah, di situ saya biasanya memberikan kepada mahasiswa itu, coba kalian ingat ketika tahun 90 dengan Rp5.000 kalian bisa membeli berapa mangkok somai. Nah, tahun 90 itu dengan Rp5.000 itu bisa membeli 4 mangkok somai. Bisa dibilang itu cukup dermawan kalau kita membeli duit Rp5.000. Ketika tahun 2000 itu kita jadi sangat romantis, dengan Rp5.000 jadi bisa membeli 2 mangkok somai. Coba sekarang dengan Rp5.000 apakah bisa membeli satu mangkok somai pun juga mungkin nggak cukup gitu ya. Nah, itulah yang saya ajarkan ke mereka bahwa inilah inflasi. Nilai uang Anda itu kalau cuma taruh di bawah bantal, itu akan tergerus dengan inflasi. Lalu bagaimana kita bisa melawan inflasi? Ya jawabannya investasi. Duit 1 juta yang nggak diinvestasikan, itu mungkin 20 tahun lagi, itu equal dengan 189.000 kalau hitung-hitungan kita ya. Nah, mungkin dulu sekarang ini kita dengan 1 juta bisa membeli 1 handphone, nanti mungkin cuma bisa membeli pulsanya aja seperti itu ya. Nah itulah kenapa pentingnya investasi dan sebenarnya kapan sih waktu investasi yang paling tepat? Ya sejak sekarang. Sejak dini, sejak awal ya. Semakin sedini mungkin, semakin cepat kita berinvestasi itu semakin baik. Karena kan perkembangan bentuk produk finansial tuh berkembang pesat seperti Bapak sampaikan. Kalau sekarang pun dengan ada disruption digital, itu kan juga penawarannya jadi sangat bervariasi. Nah, mungkin kalau dari pengalaman Pak Genta sama Pak Alex, ada masukan atau saran buat teman-teman yang tadi kan ada saran untuk harus mulai dari sejak dini, tapi gimana memastikan memang mereka meletakkan atau mengalokasikan dananya ke perusahaan yang tepat. Itu gimana tuh? Karena kan kadang-kadang banyak sekali, jadi dulu mungkin belum sebanyak sekarang, tapi sekarang tuh jadi kayak banyak pilihan, baik yang harus langsung ke kalau orang bank kan biasanya nanti ada RM-nya dulu ya, kalau sekarang udah ada digital, bisa pakai aplikasi dan segala macam. Nah, mungkin bisa, karena itu perkembangannya sangat pesat banget tuh. Gimana tuh Pak? Jadi ini balik lagi ya, cukup berhubungan erat dengan program kita yang edukasi finansial. Jadi kita program kita sih cukup masif ya sekarang. Kita juga banyak kerjasama dengan universitas-universitas. Kita manggilnya dulu sekolah pasar modal. Kita sekarang kita pakai terminologi itu adalah galeri investasi. Dari sana kita kasih background dari yang awal. Jadi kalaupun investasi, apa sih yang awalnya mereka tahu? Jadi ya, kita pelan-pelan kasih ya. Jadi kita selalu mencoba investasi, kita selalu pakai pandangan adalah apa yang kita beli kita harus ngerti barang itu apa ya. Kita nggak pernah beli kayak orang bilang kucing dalam karung kan. Betul. Yang penting bunganya tinggi tapi kita nggak tahu resikonya seperti apa. Resikonya akan sangat tinggi. Jadi awal dari situ aja. Jadi kita juga himbau ke khususnya yang mahasiswa ya. Kita ajarin investasi, tapi harus melek investasi itu benar-benar dari awal. Harus tahu apa yang kita beli, tahu target kita, dan tahu resikonya. Itu 3 aja start yang itu. Dari sana akhirnya bisa berkembang. Ya paling gampang ya kita start dengan tabungan,
deposito. Dan juga mungkin kalau tadi mungkin nyambung lagi mengenai digital ya, ini mungkin satu tantangan tersendiri nih. Betul. Digital itu memang membantu membesarkan lebih cepat, komunikasi informasi juga lebih cepat. Tapi di satu sisi ada resiko yang kita harus amati dengan cermat. Kalau enggak, ini akan jadi apa ya, kita bilang kurang bijak ya. Karena sekarang mungkin kalau kita bilang tahun 90-an, kalau ada berita bagus, berita jelek, kita tahunya kan dari koran, dari TV. Kalau sekarang dari handphone, 5 menit aja udah tersebar. Nah, yang handphone, media sosial ya Pak ya? Kita pengennya cuma ya dari sisi informasi akan sangat bagus ya. Tapi satu lagi, kita harus lebih melek, apa ya, lebih edukatif lah ya. Kita harus bisa memilah nih, informasi yang ini benar, yang ini nggak benar ya, itu yang challenge-nya lah di sana lah. Jadi tantangan ya, selain mengedukasi, memberikan pemahaman tentang investasi tadi, pilihannya seperti apa juga paham sebenarnya profil dia dan kebutuhan dia seperti apa, resikonya sama masalah digital tadi. Saya mungkin bisa nambahin juga, pertama ketika memilih kira-kira dengan company mana saya berinvestasi dan lain-lain. Tentu yang paling pertama itu syarat yang paling utama adalah memang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu syarat yang paling utama. Yang kedua mungkin bisa lihat juga dari segi sudah berapa lama ini company berdiri. Semakin lama tentu menunjukkan dia sudah malang melintang terhadap berbagai kondisi ya pasar. Dan yang ketiga, seberapa besar size dana yang mereka kelola. Semakin besar tentu itu adalah wujud dari kepercayaan masyarakat terhadap company tersebut. Mungkin 3 itu sih yang mungkin bisa dilakukan oleh para teman-teman ya. Tapi apakah kalau informasi yang ketiga itu accessible buat masyarakat untuk tahu bahwa seberapa besar jumlah dana yang dikelola sama perusahaan? Itu sebenarnya ada beberapa lembaga swasta yang menyediakan ya, seperti lembaga-lembaga mungkin yang dari fintech dan lain-lain, atau mungkin di OJK juga bisa dilihat. Dan untuk nama aset manajemennya pun biasanya di OJK sudah ada listnya terdaftar ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi perkembangan seperti itu, tapi untuk saat ini appetite-nya market Indonesia kayak gimana sih sejauh ini? Karena kan Bapak tadi bilang udah merasa agak sepuh, padahal ya baru 20 tahun loh Pak, belum sepuh banget gitu loh Pak. Market Indonesia secara umum seperti apa sekarang gambarannya? Tetap ya, market kalau investasi sih selalu ada. Balik lagi ya yield aja yang di-expect oleh klien. Bunga bisa naik, bisa turun, ya dari sana aja berkembang. Tapi ya yang penting itu satu lagi, kita berinvestasi jangan cuma melihat hasil return-nya, ya kan? Kita harus tahu resiko, kita harus tahu siapa yang kelola, barang apa yang kita beli, terus kita punya target juga tahu. Oh, kita punya dana idle cuma 3 bulan, 6 bulan. Dari sana kita bisa cocokkan ya. Disesuaikan dengan kondisi ya. Deposito, tabungan gitu. Kalau kita ada mungkin target untuk lebih panjang ya, 3 tahun, 5 tahun, kita bisa mulai masuk ke saham dan sebagainya. Dari sana opportunity selalu ada sih. Jadi ya kita nggak terlalu takut karena opportunity untuk investasi selalu ada sih. Sejalan dengan yang dikatakan Pak Alex, jadi memang konsep dasar investasi itu kan high risk, high return. Jadi ketika teman-teman itu ingin berinvestasi, sebenarnya ada 2 hal yang paling penting. Pertama, tetapkan tujuan investasinya. Seperti yang Pak Alex sampaikan. Contoh tujuan investasinya ternyata hanya untuk jangka pendek. Ya tentu dia akan sesuaikan dengan aset alokasi yang lebih pendek juga, seperti pasar uang. Kalau yang lebih panjang mungkin obligasi, lalu yang terakhir mungkin bisa reksadana saham. Yang kedua, ini kadang memang sifatnya lebih personal ya Pak Alex ya, seperti yang Pak Alex bilang tadi, profil resiko. Ada orang yang mungkin ngelihat ada harga sahamnya turun atau apa langsung sakit perut, langsung sakit, panik ya, langsung nggak konsen kerja gitu ya, karena mikirin sahamnya terus. Nah, kalau memang seperti itu, sebaiknya teman-teman juga melakukan review ulang terhadap portofolionya dan melakukan rebalancing sesuai dengan profil risiko masing-masing. Nah, ini trennya menarik nih menanggapi yang tadi disampaikan Pak Genta, karena kan ada beberapa teman juga yang tadi kan Bapak ngingetin untuk mulai sejak dini, tapi kan juga masalah saham, reksadana itu kan juga kayak baru happening mungkin for the past, mungkin nggak tahu, correct me if I'm wrong ya Pak,
15 or 20 years atau 10 tahun belakangan kan juga masih banyak yang belajar nih. Terus yang kayak sebenarnya full time employee tapi juga masih mau belajar meluangkan waktu. Mungkin ada tips and tricks nggak dari Pak Genta atau Pak Alex? Tetap ya untuk investasi, even kita di kantor, Betul. kita harus tetap belajar juga sih. Kita cari informasi, kita tanya. Dan lucu ya, kalau kita bicara mungkin salah satu investasi yang cukup unik adalah saham. Di saham itu terlalu banyak kondisi yang kita harus perhatikan. Jadi ada sisi teknikalnya, ada sisi fundamental, dan itu juga akhirnya kita tahu investor muda yang baru mulai investasi akan bingung juga. Karena kita pernah mengalami hal saat itu ya. Jadi kita punya uang, kita mau beli saham. Pertama kan kita bingung, saya harus ngapain? Ya, harus kemana? Ya, harus kemana? Kalau itu kan gampang, Anda ke sini jual. Habis itu sampai sana bengong kan? Sahamnya tahunnya banyak, saya beli yang mana? Betul. Kan? Akhirnya karena kekurangan informasi, akhirnya asal beli kan? Betul. Menurut ini bagus. Teknikalnya bagus, atau tapi kalau mahasiswa ngerti. biasa ngikutin temen Pak, temennya biasanya happeningnya atau seringnya beli ini ikut aja gitu tanpa tadi teknikal dan fundamentalnya nggak diperhatikan. Gimana tuh Pak? Soalnya kalau kita bilang secara textbook mungkin akan susah ya, tidak ada resep khusus gimana main saham dan pasti untung, itu nggak ada. Karena terlalu banyak parameter-parameter yang kita harus tahu. Dan juga market timing. Kalau market juga lagi bullish, kita dorong terus, beli apa aja pasti untung. Oke. Ya, karena marketnya akan naik terus, tapi begitu balik badan, kalau kita salah ya akan rugi. Makanya itu yang kita harus atur. Berapa besar porsi yang kita main di investasi yang cukup berisiko, di mana berapa yang kita harus jagain buat kita punya hidup, kayak gitu-gitu. Itu kelas aset kelas ya. Kita itu satu paket sih biasanya kita dalam itu ya, sekolah pasar modal. Jadi pada saat pembentukan kita panggilnya profil resiko ya. Jadi kita punya target apa, kita punya dana berapa, terus kita punya target return berapa. Akhirnya kita kasih pembelajaran tuh, berapa yang kita investasikan ke saham yang bagus, berapa. Ini 2 tahun lagi saya perlu buat anak sekolah atau bayar uang sekolah lah, itu harus well plan gitu loh. Kalau enggak ya berantakan ya. Yang short term mereka pakai buat main saham, di mana market koreksi, akhirnya marah-marah kan. Wah, nggak bener nih, investasi rugi semua lah. Merasa dirugikan. Itu sih memang tugas kita semua sih yang memang di market ini. Dan mungkin dalam 20 tahun terakhir ya, kalau ngeliat data, memang kan kalau namanya aset investasi kan ada macam-macam, ada saham, emas, dan obligasi. Kalau kita lihat data secara historical, memang kalau kita tarik panjang ya 20 tahun terakhir, seperti yang Pak Alex bilang, yang menghasilkan return paling tinggi itu memang saham. Itu mungkin di atasnya obligasi, di atasnya emas gitu ya, atau mungkin deposito. Tapi yang perlu diketahui, dari total saat ini jumlah saham yang listed di bursa mungkin sekitar 700-800, mungkin yang betul-betul perform itu cuma sekitar 30%-an. Berarti ada peluang 70% itu adalah gagal. Dengan kata lain bukan gagal, tapi mungkin lebih underperform terhadap benchmark-nya sendiri. Loh, terus gimana kita bisa memilih yang 30% itu? Nah, sebenarnya kalau untuk para investor pemula ada jawabannya. Investasi melalui reksadana ya Pak Alex ya. Di mana reksadana itu dana dari para investor itu akan dikelola oleh ahlinya, tenaga profesional dari manajer investasi. Dari situ juga manajer investasi juga memiliki tim, memiliki komite, dan dia memperhatikan market lebih baik. Dan untuk investasinya pun juga nggak terlalu mahal ya, bahkan ada yang dimulai di Rp10.000 ya Pak Alex, ada yang Rp10.000, Rp100.000. Nah dari situlah teman-teman bisa belajar investasi dan bisa merasakan manfaat investasi. Jadi mulai dari dini, tapi start small dulu dengan mempertimbangkan resikonya juga ya. Betul. Nggak boleh terlalu istilahnya keburu-buru mau langsung untungnya. Tetap pasti akan ada ups and downs-nya gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah kalau itu dari sisi market Indonesia secara umum. Tapi kalau pengalaman Bapak udah di posisi CEO, Pak Genta udah di Chief Investment Officer. Ini kan berarti ngurusin tim juga nih Pak.
Nah, mungkin boleh cerita pengalamannya gimana? Selain harus memperhatikan, mengedukasi masyarakat, tapi kan ini timnya juga besar dan bervariasi. Mungkin bisa cerita Pak, ada tantangannya nggak sih di situ? Cukup challenging ya. Kita juga dari awal mungkin kita sharing dikit. Jadi saya benar-benar ngalamin dari perusahaan yang awal kita membentuk asset management sampai sekarang. Betul. Di mana saat itu kita masih bentuk divisi ya, mungkin sekitar 4-5 orang. Sekarang karyawan kita udah di atas 100. Challenging tetap banyak ya, karena kita terus terang untuk menjadi besar kita perlu SDM juga. Dari SDM juga kita harus tahu itu salah satu kunci lah ya. Karena kita tahu untuk menjadi besar tuh banyak hal yang kita harus fokuskan, nggak cuma dari sisi bisnisnya aja. Betul. Kita harus juga siap di bagian operation, kita harus ada bagian risk, customer service. Jadi ini semua harus ambil peranan nih, nggak bisa cuma satu aja mesinnya. Ini semua harus sinergi, saling support, akhirnya itu yang membuat kita jadi besar. Ya, kalau masukan dari saya sih, kalau kerja sih masalah akan selalu ada ya. Tinggal gimana kita cari solusinya. Ya kita harus berani belajar, mau di posisi apapun kita harus berani terima kritikan yang bagus. Kalau kita berubah untuk menjadi bagus sih harusnya sih akan lebih menguntungkan ya ke semua pihak. Itu aja sih. Oke. Dan yang penting komunikasi aja lah. Tetap menjaga komunikasi, hadapi masalah dengan alternatif solusi ya Pak. Pak Genta gimana? Kalau filosofi saya dalam bekerja ya, mungkin memang kita kalau pengen jalan cepat, maka jalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin jalan untuk jarak tempuh yang sangat jauh, maka kita harus bersama-sama dengan orang yang tepat. Nah, tentu kita membentuk tim yang mungkin bisa dibilang satu chemistry, satu tujuan. Saya selalu sampaikan ke mereka, ketika namanya bekerja pasti capek ya, bukan pasti kadang capek atau apa. Saya tanya, tapi ketika kamu bekerja, capek, apakah kamu bahagia? Ya, berarti kamu berada di jalur yang tepat. Karena semua pekerjaan itu pasti sebenarnya capek, Pak Alex ya. Nah, tinggal kita pilih mana kerjaan yang bikin bahagia. Nah, disitulah kita juga saling mengisi, mungkin saling mendukung seperti yang Pak Alex bilang. Dan kita ingin mendapatkan tujuan bersama. Dan kita selalu melihat bahwa, ya, saya selalu katakan ke mereka, jangan percaya sama siapapun, tapi percayalah pada diri kamu sendiri. Trust yourself, we can do this together. Untuk mendapatkan hasil yang besar. Tapi kan tantangan juga tuh Pak Genta untuk menumbuhkan kepercayaan diri, atau mungkin sebagai pemimpin nih, sosok pemimpin dari Pak Alex maupun Pak Genta untuk trusting your team members for the Betul. Tujuan jangka panjangnya, nggak cuma tujuan saat ini kan, karena tadi kan yang saya tangkap kalau mau cepat ya udah tak kerjain sendiri, tapi kalau misalnya mau sukses bareng-bareng ya harus jalanin proses bersama. Mungkin bisa sharing atau cerita dari pengalaman Bapak berdua nih untuk membangun kepercayaan diri orang, anggota tim, dan untuk dari Bapak sendiri percaya sama, oh ya, ketika sudah dilakukan ini, I trust you to deliver, kayak gitu sih Pak. Itu mungkin salah satu tantangan dari leader-leader ya. Betul. Jadi kita sebagai leader itu kita juga harus tahu kita punya karyawan itu ada berapa tipe ya. Yang satu fighter, tapi dia follower. Oke. Gimana tuh Pak maksudnya? Dia kita suruh apa aja bisa. Tapi dia nggak bisa belum ada leadership, di mana tidak bisa memberikan semangat ke temennya. Tapi dia very positif, attitude-nya positif sekali. Kadang di tim tuh kita perlu satu orang yang cukup punya leadership, dalam arti dia bisa mengarahkan ini, bisa ngajak teman-temannya, yuk mau lebih bagus nggak? Kita mau begini nggak? Nah itu harus, kadang tuh perlu orang yang seperti itu tuh. Betul. Tapi ya positif gue ya. Jangan yang ngajak berantem terus kita juga pusing gitu. Itu nggak ada solusi Pak, nggak ada ujungnya. Jadi ya itu yang penting, itu aja sih saya bilang yang kunci yang paling utama adalah komunikasi ya. Jadi at least kita punya bawahan itu tahu maunya kita apa, maunya perusahaan apa. Jadi nggak asal tebak-tebak nih.
kalau saya gini bos saya suka nggak ya? Kalau saya gini bos saya marah nggak ya? Nah, itu harus saling komunikasi. Dimana ya kalau kita maju bareng, kita tahu tujuannya sama, semua akan dorong ke titik yang sama, akan sangat bagus. Itu aja sih. Oke. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri ya, saya selalu menyatakan pada mereka, kita ini hidup di kantor tuh lebih lama ketimbang kita hidup di rumah. Betul. Jadi buatlah nuansa ini seperti di rumah. Dengan kata lain, ya kita harus membuatnya bukan rumah kedua, bahkan rumah pertama ya. Gimana betul kata Pak Alex, gimana supaya komunikasinya enak, tidak ada gap. Saya sangat suka kepemimpinan Pak Alex juga. Pak Alex tuh sering kadang keliling-keliling gitu ya, datang ke teman-teman tim dan lain-lain, biar tidak ada jarak. Karena kadang jarak atau gap dari komunikasi itu merupakan masalah yang bisa dibilang kelihatannya sepele. Tapi itu sebenarnya itu masalah yang sangat utama ya, ketika kita dalam suatu organisasi. Nah, tentu kalau kita komunikasinya sudah baik, koordinasi yang baik, kadang mungkin yang menjadi masalah di beberapa tempat ya yang saya pahami ya, karena mereka kadang menciptakan musuh itu malah di internal. Itu yang mungkin agak berbahaya. Bukan di sini ya, mungkin di tempat lain seperti apa. Tapi kita sebisa mungkin selalu menciptakan mungkin tujuan dan mungkin bukan lawan ya, tapi lebih kompetitor yang di luar. Sehingga kita lebih menyatu untuk mencapai tujuan bersama. Dan kita pun juga dituntut ya, sebenarnya bukan dituntut. Kita sebisa mungkin menganggap mereka itu adalah seperti teman ya. Teman bareng-bareng, kita punya visi bersama, kita mendapatkan hal bersama. Dan bahwa hasil ini bukan untuk saya, bukan untuk kamu semua, tapi ini untuk kita semua. Jadi ada rasa ownership-nya dari sisi mereka. Karena kalau sukses bareng, akhirnya semuanya bisa nikmati bareng-bareng ya. Maksudnya nggak cuma satu orang atau beberapa pihak tertentu ya. Cuma yang agak uniknya ini kan orang Indonesia ini kadang-kadang sungkanan. Pak, maksudnya bukan orang yang tipe kalau ditanya akan langsung ngomong. Ya kan, maksudnya kalau Bapak tadi kan menekankan komunikasi bahwa ya udah harusnya dua arah, tapi kan ada seperti Bapak bilang juga nih, ada karakter orang yang istilahnya diajak ngomong diem atau bilang iya aja, tapi di belakang istilahnya entah itu ngegrundel atau nggak ini. Nah, kalau pengalaman Bapak gimana nih? Maksudnya dinamika memang kan tidak akan mulus nih Pak ya, nggak akan ada yang ya udah komunikasi semuanya bakalan sejalan dan searah, tapi kan pasti ada sedikit-sedikit seperti itu, karena kan kebiasaan orang dari rumah atau kebiasaan yang kebentuk dari lama ketika dia masuk ke tim atau ke perusahaan kan bisa bawa dinamika yang beda. Gimana tuh Pak Alex? Ya itu balik lagi mungkin yang tadi Pak Genta bicara ya. Saya mungkin hampir tiap hari saya usahakan keliling aja kantor. Jadi saya pengen tahu divisi ini ngapain, divisi itu. Ya itu satu lah. Kalau kita bisa break itu ya, barrier ya, jarak. Information itu akan datang sendiri. Dan akhirnya kita kan juga nggak langsung, Mama, saya dengan Bapak nih, saya coba komunikasi sama Bapak agak kaku nih. Kan saya bisa tanya teman Bapak, tadi kerjaan gimana? Ada masalah, tadi ada yang bantu. Very simple way, akhirnya akan tahu kebentuk tuh. Terus bagus juga salah satu program yang di kita ya, ini program dari HRD. Jadi kita menganalisa performance karyawan, nggak cuma dari quantity, dalam arti bikin profit. Kan kalau operation kita nggak bisa ngitung ya. Dia bukan profit center, cost center. Tapi di kita ada salah satu KPI juga, dan ada satu pertimbangan, masukan untuk melakukan penilaian nanti kita apakah kita kasih bonus dan lain sebagainya. Itu adalah yang di kita namanya 360 ya, benar ya? Betul. Jadi itu memang dibikin selalu karyawan diwajibkan untuk memberikan komen. Dan orangnya random. Apakah divisi yang sama, event atasannya jauh. Ya itu kita lihat aja gitu. Jadi kita akan tahu nih, oh orang ini kebentuknya begini. Kalau makanya kita usahakan kan kita harus objektif ya. Kita mungkin kalau terima masukan dari satu orang kan kita nggak tahu benar atau salah. Ada dari berbagai macam pihak. Jadi selalu negatif, ya kan. Kalau dengan sistem banyak dan random, akhirnya kita akan tahu kalau dari 10 orang melakukan bicara hal yang sama,
ya kemungkinan 90% itu benar. karena berdasarkan interaksi dengan berbagai macam orang kan. Itu juga kita bikin anonymous kok. Okay. Jadi yang komen, umpama Pak Genta komen saya tahu komennya tapi saya nggak tahu itu dari Pak Genta. Ya itu good review buat semua lah ya. Okay. Jadi dia tahu, oh saya kerja mungkin nggak boleh begini, saya terlalu arogan, saya terlalu sombong, saya terlalu keras. Akhirnya ya bisa saling introspeksi. Ada masukannya. Betul, kadang kita juga tidak bisa ibaratnya tuh berharap pada tim, berharap seperti apa. Tapi jangan, dalam filosofi saya, janganlah berharap, tapi jadilah harapan. Dengan kata lain, ya kita memberikan contoh ke mereka. Sebenarnya yang paling penting adalah gimana membangun budaya supaya semua orang ini menjadi positive people ya. Sebenarnya perbedaan positive people sama negative people itu apa? Karena kalau positive people itu, setiap ada problem, dia akan menemukan solusi. Negative people sebaliknya, setiap ada solusi dia menemukan problem dalam solusi tersebut atau cari kesalahan orang lain. Nah, itulah yang ketika budaya positive people ini sudah terbangun dengan baik, itu biasanya memberikan output yang baik ya, yang saya cukup percaya sih seperti itu. Tapi apakah memang semudah yang disampaikan Bapak atau tetap ada tantangannya? Kan kalau didengerin kan kayak mudah nih, tapi kan honestly speaking ya, you've been with the industry for almost more than 20 years. Pak Genta juga pernah jadi dosen juga dan segala macam. Dealing with people kan nggak mudah nih Pak. Betul. Ya. Semua perlu proses ya menurut. Jadi nggak ada, even kita kerja nggak ada yang instan. Jadi semua juga perlu proses. Dan yang penting kita aja percaya ke depan akan lebih bagus. Itu aja sih. Nah, karena menarik karena kan Bapak dari generasi yang mungkin dari 90-an nih Pak, udah masuk ke dunia kerja. Pak Genta mungkin 2000-an ya? Iya, 2000 ke atas. Sekarang kan juga generasinya udah beda-beda lagi nih Pak. Betul. Ini kan jadi sesuatu yang menarik nih, ketika udah ada yang senior, terus middle, terus junior, terus nanti akan bergerak lagi. Nah, itu gimana tuh Pak pengalaman keseruan Pak Alex Pak Genta untuk, karena kan pasti orangnya akan dinamis juga kan? Betul. Kayak market, orangnya juga dinamis. Gimana tuh Pak? Tetap ya, dari sisi company kita juga tahu ya, yang kita selalu jadi challenging itu adalah kita harus selalu mempersiapkan pengganti kita. Kita harus regenerasi lah ya. Jadi ya itu mungkin nggak gampang juga, karena dari sisi mungkin kalau dari hati sendiri mikir, kok saya menyiapkan orang yang untuk menggantikan saya. Gimana kalau pada saatnya dia lebih perform dari saya? Akhirnya kan gontok-gontokan tuh. Ego juga sih Pak. Kan? Dia boleh pintar tapi jangan lebih pintar dari saya. Nanti saya jadi bawaan dia. Ya itu nggak boleh punya konsep itu. Konsep yang itu saya malah dapat konsepnya dari waktu saya kerja di bank ya, tahun 90-an. Itu ada masukan bagus. Kamu jangan takut memberikan informasi atau ngajarin teman-teman di bawah kamu. Karena kalau teman di bawah kamu maju, ikut kamu maju akan juga. kesundul maju lebih tinggi. Itu aja sih prinsipnya. Sama kayak tadi ya gitu ya, pokoknya kalau mau sukses bareng-bareng ya bareng-bareng, jangan dikekep sendirian. Betul. Kalau filosofi saya sendiri tuh sebenarnya posisi dan jabatan itu sebenarnya sementara kalau buat saya ya. Tapi karya itu mungkin yang abadi. Ketika kita bisa menghasilkan, mengorbitkan orang, itu sebenarnya karya kita juga. Betul. Dan itulah terlepas lah, kita nggak perlu meminta jasa kita diingat atau seperti apa. Tapi ketika kita membuat suatu karya, itulah sebenarnya fungsinya kita hidup ya, bagian dari suatu cycle kehidupan. Dan ketika ketika kita menghadapi sekarang ada bawahnya milenial atau ada Gen Z, saya kan masih milenial. Nanti ada baru lagi. Baru lagi seperti apa? Tentu akan ada bisa bilang behavior yang berbeda ya. Betul. Nah, jadi yang saya pahami adalah dalam hidup kita itu nggak pernah berhenti belajar. Belajar untuk memahami diri sendiri, belajar untuk memahami orang, dan bahkan ketika nanti ada suatu generasi yang baru, itu adalah memang kewajiban kita untuk belajar, mempelajari bagaimana memimpin mereka, sama seperti mereka dengan kita. Oke. Ini menarik nih, karena kan kita udah bahas masalah market Indonesia, masalah aset management, kerjaan. Salah satu dinamikanya adalah orang dan
generasi yang berbeda. Tapi di luar itu, seorang Pak Alex sama Pak Genta membalancing hal-hal di luar pekerjaan, apa yang biasa dilakukan? Ya kalau saya olahraga lah ya. Apa tuh Pak biasanya olahraganya? Saya juga udah kepala 5. Kan masih Nggak kelihatan. Ya saya paksa lah tiap minggu at least. Saya suka sepeda, jadi saya sepedaan aja. Rutin ya Pak ya? Rutin, saya paksain mungkin 1 jam, 2 jam, mau dapat 15 kilo, 20 kilo, ya. Yang penting itu jadi habit aja. Ya lain kalau waktu pada saat COVID ya, betul. Kita bisa hampir 2 hari sepedaan terus, jalan masih sepi. Ya, tapi sekarang kan udah nggak bisa. Tiap hari kita pagi juga udah harus di kantor. Kita cuma waktu ada Sabtu Minggu ya udah kita gunakan itu aja. Olahraga. Selain olahraga mungkin ada yang lain Pak Alex biar karena kan ini load-nya lumayan harus mikirin untuk bisnis harus deliver, menyesuaikan dengan dinamika. Life harus balance lah ya. Life harus balance ya. Tetap ya kita sebagai manajemen kita juga harus terus nggak boleh berhenti ya berpikir ya. Ya kita mikirin aja yang penting terbaik buat apa, action mungkin kita lebih ke visi misi itu sih. Ya harus terus berpikir lah, nggak akan bisa berhenti sih. Terlalu santai juga kitanya pusing kan. Tetap harus gerak terus ya, kalau kita udah terbiasa kerja terus terus santai nganggur kita juga akan nggak betah. Betul. Sepakat Pak. Malah bosan sendiri nanti. Iya, bosan sendiri. Pak Genta apa? Kalau saya mungkin main musik ya. Sebenarnya saya ketika lulus kuliah, saya ini juga nggak langsung bekerja. Saya sempat kontrak dengan salah satu label di Indonesia, label internasional, dan membuat album juga, kontrak 2 tahun. Dan saya menjalani hidup sebagai musisi saat itu. Berapa tahun tuh? Itu 2 tahun sih waktu itu. 2 tahun ya? 2 tahun. Dan dari situ, ya sebenarnya saya juga belajar banyak lah, dan banyak yang saya praktekkan juga di kehidupan kerja seperti saat ini. Nah, kalau sekarang pun memang betul, untuk waktu mungkin tidak terlalu banyak ya, untuk melakukan aktivitas yang di luar itu. Tapi di sini saya sih enjoy ya bekerja di company saya sekarang, karena sebenarnya hobi saya yang paling besar adalah belajar. Kadang saya Sabtu Minggu, kadang saya juga ikutan training, ikutan apa, kadang bisa belajar seperti apa. Dan di company ini saya banyak belajar dengan dari Pak Alex, bahkan dari junior saya, dari kompetitor. Disitulah saya menemukan seperti sebuah kebahagiaan lah. Jadi kadang bekerja ini ya seperti menjalankan hobi juga kan, seperti itu ya. Nah, ketika sudah sampai titik situ, saya pikir itu sudah mendapatkan ya keseimbangan hidup juga. Itu yang saya syukuri juga lah. Karena kan jadi kalau misalnya itu udah hobi, nggak berasa jadi beban juga kan ya, you're doing it dengan hati yang senang gitu, ngejalanin dengan hati yang senang dan udah tahu. Nah, ini tanpa terasa udah mau di penghujung nih, Pak Alex. Kita udah ngobrol lumayan banyak nih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Pak Alex buat teman-teman baik yang mau masuk ke dunia kerja atau mungkin yang spesifik mau masuk dunia aset manajemen, mungkin dari Bapak ada masukan karena kan biasanya nih teman-teman juga pengen belajar nih dari yang senior-senior gimana sih sebenarnya untuk menjaga harmoni tadi hobi personal terus tadi kerjaan tuh pasti banyak tantangannya tapi tetap bisa balance, tetap harmonis. Gimana Pak? Ya tetaplah kita pengennya sih jangan malu bertanya ya. Jadi karena even sampai saya di posisi sekarang juga kita harus tetap belajar ya. Kita harus cari tahu, ada hal baru, kita juga cek teman-teman. Jadi ya salah satu itu aja. Dan yang saya sayangkan adalah generasi muda yang udah kuliah atau itu belum melakukan investasi, itu sayang sekali gitu, ya kan? Belum mencoba berarti ya? Iya, apalagi terakhir ya kita dengar banyak pinjol lah, yang illegal, kesian sekali kita lihatnya. Gitu. Salah informasi kali ya Pak ya, salah arah juga ya. Target. Ya itu, at least kita tahu kalau kita mau investasi kita harus tahu apa yang kita beli. Kita beli dengan siapa yang kelola, itu basic ya yang harus diketahui. Ya untuk generasi baru ya investasilah sedini mungkin ya. Iya berarti investasi ya, pokoknya jangan
Karena buat saya sih fenomena tadi yang Bapak sebutkan juga karena salah informasi sebenarnya, mispersepsi. Kayak dulu mungkin dianggap punya kartu kreditnya something fancy, tapi sebenarnya ketika kita jelaskan juga, when you use your credit card, you have to pay back. Itu yang suka lupa, Pak. Kalau investasi kan sebenarnya uangnya diparkir, ya mungkin nggak langsung besar returnnya, tapi akan bertahap gitu loh. Itu yang kayaknya masih belum dapat kayaknya buat beberapa teman-teman. Yang jadi PR kita bersama juga di masalah literasi keuangan. Sampai sekarang sih kita tetap itu yang penting ya itu aja. Investasi adalah bukan apa tuh kalau kita bilang gambling ya. Investasi ada yang kayak gitu kan Pak bilangnya. Ya, karena banyak mau uang saya kan, hilang gitu. Mau kaya mendadak kan. Oke. Pak Genta, tambahan Pak Genta dari Bapak. Karena kan Bapak juga background-nya pernah jadi dosen juga, pernah jadi musisi, sekarang investasi. Sisi semua nih. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang ingin berkarir ya, ingin menaikkan karir, yang paling penting adalah jalani pekerjaanmu dengan baik. Keluar dari zona nyaman. Lalu jual skill kamu. Kamu harus tahu skill kamu apa, dan nggak ada jalan pintas. Jadi memang itu harus dijalankan semuanya. Dan kalau teman-teman yang ingin mulai belajar di investasi, mulailah dari yang kecil dulu, bisa menggunakan reksadana ya, Pak Alex ya. Dan yang paling penting teruslah belajar, karena dalam investasi sekalipun yang saya pahami ya, itu tidak ada teori yang betul-betul benar, seperti yang Pak Alex bilang. Sangat dinamis market, jadi teori yang paling benar adalah bahwa tidak pernah ada teori yang benar. Jadi kita harus terus belajar, terus berkembang, dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Alex, Pak Genta waktunya. Teman-teman, tanpa terasa untuk episode kali ini kita sudah di penghujung. Jadi kalau misalnya tadi mengikuti, kita sebenarnya fokus sama tantangan yang dihadapi sama Pak Alex sama Pak Genta di dunia pekerjaan, terutama di asset management, gimana keeping up dengan market trend, dengan tantangan untuk mengedukasi teman-teman terkait literasi keuangan juga, sehingga informasinya juga benar. Dan tadi juga ada saran untuk jangan sampai memperoleh informasi yang salah. Dan beliau-beliau ini walaupun udah senior, kalau diingat selalu bilang keep on learning, selalu belajar, nggak malu bertanya, nggak takut untuk ketikung sama teman-teman yang lebih pintar, yang lebih muda, justru malah itu jadi kekuatan. Nah, juga dengan hobi, kemudian dengan beberapa filosofi yang tadi disampaikan juga, gimana membalance itu semua sehingga ketika kerja mereka juga merasa bahwa itu adalah suatu kesenangan sendiri dan kemudian bisa bermanfaat buat orang lain. Karena Pak Alex juga tadi bilang kalau udah biasa aktif juga kalau nggak ngapa-ngapain malah bosan ya Pak ya, malah gitu. Nah jadi hari ini kita belajar dan diingatkan kembali walaupun sudah senior dari Pak Alex dan Pak Genta, tetap harus belajar terus, tetap update, mengikuti dinamika dan informasi yang baru. Nah, mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat untuk sedikit tahu tentang aset management, tantangan yang dihadapi oleh dua bapak-bapak di aset management, dan gimana menghargai orang, menghargai proses, dan jangan tergoda untuk dapat hasil yang instan. Semuanya ada prosesnya Pak ya, butuh proses dan mesti belajar yang benar. Sekian dulu untuk episode kali ini. Mungkin Pak Alex, Pak Genta, kita bisa say bye dulu ke kamera. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya.